Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mandiwar Senang Putra dengan NIM 2517051143. Nah, jadi kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan dari jawaban saya di UAS Agama Hindu. Nah, jadi pada soal yang pertama itu tentang kasus Trita Karana dan mantra panca sembah. Nah, pertanyaannya itu analisislah kasus tersebut berdasarkan konsep Trita Karana. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga lingkungan. Nah, jadi yang pertama itu cara kita menganalisis berdasarkan konsep Trita Karana itu khususnya tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan Trita Karana itu belum terjaga. Nah, yang mana kan Trita Karana itu bagi menjadi tiga, yaitu perahyangan atau artinya wisatawan yang tidak menghormati kesucian pura sehingga hubungan dengan Tuhan itu terus terganggu, dan pawongan itu kurang kesadaran dan kerjasama antara wisatawan, masyarakat, dan pengelola, dan pelemahan adanya sampah dan kebisingan merusak lingkungan sekitar pura. Nah, solusinya itu kita dapat memberikan atau menganalisa masalah yang ada, dimulai dari masyarakatnya, yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada wisatawan dan menjaga kebersihan bersama. Nah, gimana pengelola wisata itu harus menyediakan tempat sampah, memasang aturan berkunjung, dan mengawasi perilaku wisatawan. Nah, dan juga dari pemerintah yaitu harus membuat regulasi atau peraturan, memberikan sanksi bagi para pelanggar, serta mengadakan sosialisasi tentang wisata yang beretika. Nah, pertanyaan kedua, menurut Anda apakah sembahyang tersebut sudah mencerminkan tujuan panca sembah? Jelaskan pentingnya memahami makna mantra dalam meningkatkan kualitas bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, jadi menurut saya sembahyang yang dilakukan mahasiswa tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan panca sembah. Karena menghafal mantra memang baik, tetapi tanpa memahami makna, bakti itu menjadi sangat kurang mendalam. Nah, dengan memahami arti setiap mantra, seseorang akan lebih tulus, lebih tahu tentang arti dari sembahyang, karena sembahyang adalah sarana mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa, bukan hanya sekedar menjalankan kebiasaan. Nah, pertanyaan ketiga yaitu analisis penyebab perilaku tersebut dan berikan solusi berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana dan pemahaman terhadap mantra panca sembah. Nah, jadi perilaku tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya sembahyang, pengaruh dari hal-hal luar atau gawai, dan cara orang tua untuk menjelaskan makna ibadah. Nah, solusinya yang dapat kita lakukan itu adalah orang tua harus memberikan teladan atau memberikan informasi yang jelas sehingga dapat mempengaruhi dari orang tersebut dan menjelaskan makna dari Trihita Karana dan panca sembah dengan cara yang menarik dan membatasi penggunaan gawai atau teknologi saat sembahyang, serta membangun suasana ibadah yang nyaman agar anak-anak ikut berbakti dengan kesadaran sendiri. Selanjutnya itu tentang pluralisme dan dharma negara. Nah, jadi pertanyaannya itu jelaskan bagaimana konsep pluralisme dan ajaran Visuddhivimukha Kutumbakam dapat menjadi solusi dalam membangun kehidupan yang harmonis di lingkungan kampus. Nah, kita kan mahasiswa. Nah, jadi pluralisme itu mengajarkan untuk menghargai perbedaan agama tanpa menghilangkan keyakinan masing-masing. Ibaratkan kita toleransi.
Nah, dan ajaran Vasudhaiva Kutumbakam berarti seluruh manusia adalah satu keluarga. Dengan menerapkan nilai tersebut, mahasiswa dapat bekerja sama dalam kegiatan sosial karena tujuan utamanya adalah membantu sesama, bukan mempermasalahkan perbedaan agama. Begitu. Lanjut, analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep Dharma negara serta nilai-nilai Pancasila dan ajaran Hindu. Nah, jadi tindakan tersebut itu bertentangan dengan Dharma negara. Dengan tadi analisis yang disoal. Nah, karena aparatur itu wajib melayani seluruh masyarakat secara adil. Hal ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila, terutama pada sila kedua dan kelima, itu berkaitan tentang keadilan. Tapi itu juga tidak sesuai dengan ajaran Hindu yang mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan menghormati setiap manusia tanpa membedakan agama. Begitu. Selanjutnya, bagaimana seharusnya umat Hindu menyikapi peristiwa tersebut berdasarkan nilai pluralisme, dharma, dan etika bermedia sosial. Nah, jadi umat Hindu sebaiknya membalas dengan tidak adanya kebencian. Sikap yang tepat itu ialah melaporkan konten tersebut kepada pihak yang berwenang, menjaga etikanya dalam bermedia sosial, dan menyampaikan pendapat secara santun, serta menghormati perbedaan agar konflik tetap semakin meluas. Begitu. Nah, selanjutnya tentang etika dan panti asuhan Hindu. Nah, analisis kasus tersebut berdasarkan ajaran Trikaya Parisuddha dan etika pelayanan dalam agama Hindu. Nah, dari pertanyaan dan analisis di soal, di mana tuh perbuatan tersebut itu melanggarkan Trikaya Parisuddha karena berpikir, berkata, dan berbuat itu tidak benar. Pernyataan yang dianalisis itu tidak benar. Nah, pengurus juga melanggar etika pelayanan karena bantuan seharusnya digunakan demi kesejahteraan anak-anak asuh. Tujuan adanya panti asuhan itu adalah seperti itu. Tindakan tersebut menghilangkan kepercayaan masyarakat dan bertentangan dengan ajaran Dharma. Selanjutnya, evaluasilah perilaku tersebut berdasarkan konsep karma, marga, dan nilai pelayanan yang diajarkan dalam agama Hindu. Nah, perilaku tersebut belum mencerminkan karma marga karena pelayanan yang dilakukan itu demi kepentingan pribadi, bukan dengan ketulusan atau ikhlas. Nah, dalam ajaran agama Hindu, setiap pekerjaan sebaiknya dilakukan dengan ikhlas sebagai bentuk pengabdian kepada sesama dan kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, selanjutnya, jelaskan strategi yang dilakukan masyarakat Hindu berdasarkan semangat dana punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Nah, jadi jawabannya tuh masyarakat dapat meningkatkan semangat dana punya dengan mengadakan kegiatan gotong royong dan menggalangkan donasi. Nah, mereka bekerja sama dengan lembaga sosial maupun perusahaan serta menjadi relawan pendidikan. Nah, dengan cara ini kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Tuh. Nah, analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep karma pala, Trikaya Parisuddha, dan ajaran Asteya atau tidak mencuri. Jelaskan dampak bagi perilaku dan masyarakat. Nah, tindakan pegawai yang menerima hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender secara etika dan agama itu tidak dapat dibenarkan. Karena hadiah tersebut merupakan bentuk gratifikasi
yang mempengaruhi keputusan dan melanggar nilai kejujuran serta ajaran Asteya yang melarang mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Nah, dalam ajaran agama Hindu, seseorang pegawai harus menjalankan dharma dengan adil dan bersih. Karena menerima imbalan di luar gaji ialah bentuk pencurian terselubung yang merugikan negara dan juga rakyat yang banyak dan juga mempengaruhi dari tempat dia bekerja. Nah, sekarang lanjut topik tentang solusi konflik sosial. Oke. Apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara etika? Jelaskan berdasarkan nilai kejujuran dan dharma dalam agama Hindu. Dari pernyataan analisis tadi atau pertanyaan di soal, jawabannya tindakan tersebut tidak dibenarkan secara etika menurut ajaran agama Hindu. Karena ini bertentangan sekali dengan nilai satya atau kejujuran dan dharma atau kebenaran serta kewajiban moral. Yang dimana satya ini mengajarkan bahwa setiap orang itu harus berkata, berpikir dan bertindak berdasarkan kebenaran sehingga mampu menciptakan kepercayaan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, dharma itu menuntutkan setiap orang untuk menjalankan tugas atau kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai manusia dengan caranya jujur, adil, serta mengutamakan kepentingan bersama tanpa merugikan pihak lain atau orang-orang yang berhubungan dengan kita. Nah, oleh karena itu, tindakan seperti manipulasi, penipuan, korupsi, atau bentuk pelanggaran etika lainnya itu perbuatan yang menyimpang ajaran agama Hindu karena tidak mencerminkan kejujuran dan kebenaran serta menimbulkan karma yang tidak baik bagi para pelakunya. Nah, pertanyaannya lagi, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara etika? Nah, dari analisis tersebut, jelaskan berdasarkan nilai kejujuran dan dharma dalam agama Hindu. Nah, jadi budaya anti korupsi itu bagus karena dapat dibangun menjadi pendidikan karakter sejak dini, seperti menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tidak untuk korupsi, tanggung jawab atas pekerjaan, atas apa yang telah diberikan, serta menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha dan Asteya dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu juga perlu adanya pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas agar praktik gratifikasi tidak menjadi kebiasaan. Nah, lanjut tentang topik yoga center. Nah, evaluasilah kondisi tersebut berdasarkan tujuan yoga dalam ajaran Hindu. Bagaimana seharusnya keseimbangan antara manfaat fisik dan spiritual itu diterapkan. Nah, kondisi tersebut kurang sesuai dengan tujuan yoga dalam ajaran Hindu. Di mana yoga bukan hanya untuk kesalahan fisik atau kesehatan fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan mendekatkan diri kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widi. Nah, oleh karena itu, latihan fisik perlu diseimbangkan dengan meditasi, pengendalian pikiran, dan pembelajaran nilai-nilai spiritual. Lanjut. Nah, analisislah perubahan tersebut berdasarkan konsep Raja Marga, pengendalian diri, dan tujuan yoga dalam agama Hindu. Nah, perubahan tersebut menunjukkan bahwa latihan yoga berhasil meningkatkan pengendalian diri sesuai Raja Marga. Melalui latihan yang rutin, pikiran itu menjadi lebih tenang, emosi lebih terkendali, tidak gampang emosi, dan karakter atau sifat orang itu bakal lebih sabar dalam menghadapi beberapa tantangan. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan dari yoga karena untuk mencapai keseimbangan antara tubuh dan pikiran serta jiwa gitu. Dan pertanyaan terakhir,
Susunlah rekomendasi program yang dapat diterapkan agar yoga center tersebut tidak hanya menjadi tempat olahraga, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter, pelestarian budaya, dan penguatan nilai spiritual agama Hindu. Jelaskan alasan dari setiap rekomendasi yang Anda berikan. Nah, jadi sesuai dengan tugas kelompok juga itu telah kami observasi, yang mana dari opini saya sendiri itu program yang dapat diterapkan itu kelas yoga, meditasi untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus melatih ketenangan batin. Seperti tujuan dari adanya yoga center. Nah, agar mereka bisa percaya tujuan dari yoga center adalah dengan cara mengedukasi ajaran agama Hindu dan filosofi yoga agar serta bisa memahami makna arti dari spiritual yoga tersebut. Nah, cara mempraktekannya itu melakukan pelatihan seni dan budaya Bali, karena mumpung kita masyarakat Bali sangat kental dengan seni dan budaya dan juga agamanya. Maka dari itu menggunakan pelatihan dengan budaya serta seni yang ada di Bali, seperti menggunakan tarian, gamelan, atau pembuatan canang untuk melestarikan budaya Bali. Nah, selanjutnya itu kegiatan bakti sosial dan pelestarian lingkungan sebagai penerapan nilai Trihita Karana, dan melakukan seminar pendidikan karakter tentang disiplin, kejujuran, pengendalian diri agar nilai yoga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga program-program tersebut dapat menjadikan yoga center bukan hanya tempat berolahraga, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter, pelestarian budaya, dan penguatan spiritual sesuai ajaran agama Hindu. Baik, begitu saja pemaparan jawaban saya dari UAS Agama Hindu. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya Tuhan Parama Santi. Om Santi 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 Om.